Jurang bertamu jurang nupo sultan bertamu hutan ambaya. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa atau dialek, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data sensus 2010, setidaknya ada sekitar 1.304 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman inilah yang menjadi kekhasan yang unik yang menggambarkan betapa kayanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk diantaranya keragaman cara bercocok tanam sesuai karakter budaya dan kondisi struktur wilayahnya. Salah satunya adalah budaya Manugal yang dilakukan masyarakat adat yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Orang adat tentang lahan berpindah-pindah keturunan nenek moyang. Pertama awal itu membuka hutan itu tabas dulu. Hutan rimba itu tabas. Habis tabas tabang. Habis tabang paringnya dibersihkan. Ditabangi. Pohon pun dirabahkan semuaan. Dijangka setengah bulan ataupun 1 bulan baru dibakar. Habis dibakar itu ada pohon-pohonan itu ditataki, dibersihkan lagi untuk penanaman padi. Penanaman padi, lahan, hutan berpindah-pindah keturunan orang adat. Adalah lahannya berpindah-pindah. Tidak bisa lahan menetap. Karena mana mengambil pupuk itu di dalam abu pembakaran. Manugal adalah tradisi bercocok tanam padi yang dilakukan di lereng pegunungan dengan cara peladang berpindah. Arifin, masyarakat adat Pegunungan Meratus bertekad akan terus melestarikan, merawat tradisi leluhurnya menanam padi di lahan kering di lereng-lereng terjal Pegunungan Meratus. Caranya dengan membuka hutan dan menjadikan sisa abu pembakaran sebagai pupuk organik. Sebab turun-menurun itu baik tidak bisa memakai pupuk urea, ispi, apa juga pun tidak. Asalkan dibakar. Kalau kada dibakar, kemarin kami sudah membuat contoh lawan kehutanan. Tidak bisa hidup padinya. Hanya tinggal 50 cm aja yang tumbuh. Sudah dipercontohkan kemarin. Tidak bisa jadi buah. Pembukaan lahan untuk berladang secara berkelompok atau bahuma umumnya dilakukan di sepanjang lereng-lereng bukit di kawasan Pegunungan Meratus dengan luas ladang rata-rata 1 hingga 2 hektar. Suwardi sebagai Kepala Desa Paramasan Bawah menyatakan bahwa pembukaan lahan pehumaan yang dilakukan masyarakat adat di wilayahnya tidak dilakukan dengan semaunya, akan tetapi sudah melalui aturan dan kesepakatan adat. Di mana tradisi ladang berpindah ini merupakan adalah turun-temurun dari zamannya Datu, penjajahan Belanda sampai pemerintahan saat ini, bahkan sampai kapanpun, karena berkaitan dengan sebuah pelaksanaan ritual. Nah, tanpa membuka lahan, mereka tidak akan bisa hidup di lingkungan, karena boleh dikata ini adalah tergantung kehidupan masyarakat Dayak ini kepada alam. Nah, kenapa dikatakan tidak merusak alam? Karena membuka tersebut atas dasar sebuah kesepakatan, di mana kesepakatan tersebut lingkungan yang melakukan perladangan akan bersepakat menjaga ini hutan, terkendali dalam hal pembersihan ataupun dalam bahasa pembakaran, dan tidak akan merugikan satu sama yang lain. Bahkan apabila merugikan itu akan didenda dalam hukum adat. Pembukaan lahan oleh masyarakat adat Pegunungan Meratus sebenarnya bukan lahan baru atau ladang berpindah, melainkan lahan atau ladang yang mereka tinggalkan beberapa waktu lalu setelah musim panen tiba. Bulan 8 kami berpalas. Nah, jadi bulan 8, bulan 9, bulan 10, 11, 12 itu kami berbelai kambang. Kudus panen. Nah, berbelai kambang bulan 12. Nah, sampai bulan 1, bulan 2
Pas setelah bulan 7 pulang baru lagi kami. Nah itu adat nang buju-buju sudah diturunkan. Bercocok tanam padi atau manugal oleh masyarakat adat Meratus biasanya dilaksanakan pada puncak musim kemarau, yaitu bulan September sampai Oktober. Manugal dilakukan berkelompok melibatkan kaum laki-laki yang bertugas maasak atau membuat lubang pada tanah dengan menggunakan bilah kayu. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak berperan menabur benih atau bibit padi ke dalam tanah yang telah dilubangi. Bibit padi yang ditanam di lahan kering ini adalah benih khusus berukuran besar atau banih ganal yang mengeluarkan aroma harum. Warga mempercayai beras ini sebagai beras keramat yang memiliki khasiat khusus. Minta bimbingan orang adat, jangan sampai artinya tuh dicegah oleh pemerintah. Kami ini lahan berpindah-pindah. Ini banu kami membakar hutan karena salukut, karena kubui awan banyu batong. Mana bisa kami yang mendirikan adat? Jangan membakar di kubui awan banyu batong helikopter. Siklus dari Bahuma Tugal ini nantinya akan berakhir pada saat Aruh Ganal, yaitu upacara syukuran hasil panen yang dilaksanakan secara besar-besaran di dalam balai adat. Arifin dan masyarakat setempat mempercayai tradisi ini sebagai cara menjaga pola pertanian pada masyarakat adat Pegunungan Meratus dan merupakan salah satu cara melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menjadi tonggak pelestarian budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan. Rumah Tunggal ini adalah kelestarian dari bagaimana mereka bergotong royong, bagaimana mereka membangun kebersamaan dan bangun solidaritas. Oleh sebab itu, maka ini bagian dari tradisi yang juga bagian yang tidak terpisahkan yang harus kita lestarikan. Manugal atau bercocok tanam ala masyarakat adat Pegunungan Meratus merupakan sebuah pelestarian warisan nenek moyang. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, berladang juga menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adatnya. Dari bagaimana mereka bergotong royong, membangun kebersamaan, dan membangun solidaritas. Bahuma merupakan salah satu kegiatan sakral di Meratus yang erat hubungannya dengan tradisi adat. Jika tidak Bahuma, maka tidak ada acara adat. Tradisi yang tak terpisahkan dari salah satu budaya masyarakat Indonesia ini tentu akan tetap terjaga dan lestari di bumi pertiwi. Pupus jurang batamu jurang nupus hutan batamu hutan ampaya ada ujak kehausan sidin.